Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Juri Firmansyah dengan NRP 5022241137. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar yang diberikan ke mata kuliah dasar pemrograman kelas D yang diampu oleh Pak Arta Kusuma Hernanda, STMT. Program yang dibuat pada tugas besar kali ini merupakan program sistem kasir sederhana menggunakan konsep point of sales. Latar belakang dari penugasan merupakan eh, tugas ini bertujuan untuk melatih mahasiswa dalam menerapkan konsep pemrograman dasar melalui pembuatan sistem kasir sederhana berbasis point of sales. Program akan mencangkup beberapa fitur yang akan memudahkan proses transaksi di toko atau usaha kecil. Lalu penjelasannya, program akan menyimpan nama, harga, jumlah, dan membantu mencatat daftar belanja, menghitung harga total, dan menangani pembayaran. Pengguna dapat memilih opsi-opsi yang ada di menu utama program. Lalu, berikut merupakan flowchart program yang telah dibuat, dan berikut merupakan listing program yang telah dibuat. Untuk listing akan saya jelaskan ketika nanti eksekusi program. Dan ini merupakan deskripsi yang saya jelaskan secara teks kepada laporan yang telah dibuat. Lalu berikut merupakan 4 tangkapan layar output dari program. Output yang pertama akan menampilkan menu dari program telah dibuat. Apabila memilih opsi 1, maka kita akan diminta untuk memasukkan nama item, harga, dan juga jumlah. Lalu program akan mengeluarkan informasi bahwa item berhasil ditambahkan. Lalu apabila kita memilih opsi 2, kita akan menampilkan daftar belanja yang berisi dari nama, harga per item, dan jumlah item yang kita beli, lalu harga total dari item yang kita beli tersebut. Lalu apabila memilih opsi 3, maka program akan menghasilkan harga total yang harus dibayarkan. Apabila uang yang dibayarkan lebih, maka program akan mengeluarkan informasi bahwa kembalian dari uang tersebut sebanyak berapa ribu. Lalu apabila memasukkan uangnya kurang, maka program akan mengeluarkan informasi bahwa uang tidak cukup dan kita diminta untuk membayar sesuai total harga belanja. Masuk ke dalam eksekusi program yang pertama, kita run dulu program yang dibuat. Lalu milih opsi 1, kita menambahkan item yang akan kita beli, harganya, dan lalu jumlahnya. Kita tambahkan lagi 1, kita masukkan harga, dan juga jumlah item yang dibeli. Bila kita milih opsi 2, maka program akan mengeluarkan informasi mengenai barang yang telah kita masukkan ke dalam inventaris yang akan kita beli. Yang di sini terdapat Royco dan juga sendal, lalu jumlah yang kita beli dan harga dari total yang kita beli setiap item. Kita masukkan ke menu pembayaran opsi 3 dengan total 16.000. Apabila kita membayarnya dengan harga 17 dengan uang 17.000, maka program akan mengeluarkan informasi kembalian berupa 1.000. Dan setelah ini program selesai. Apabila kita tampilkan daftar belanja, maka tidak ada. Kita harus menambahkan item lagi. Masako dengan harga 750 perak. Kita beli sebanyak 4. Kita melakukan pembayaran. Di sini program mengeluarkan harga sebanyak 3.000. Apabila kita membayarnya dengan uang 2.000, maka program akan mengeluarkan informasi bahwa uang tidak cukup. Dan apabila kita melakukan totalan dan pembayaran lagi, maka harga tersebut masih tetap keluar karena eksekusi yang pertama tidak berjalan sampai akhir. Dan apabila kita membayarnya dengan uang pas, maka program akan mengeluarkan bahwa kembaliannya adalah 0. Dan berikut merupakan penjelasan setiap listing yang ada. Yang pertama, pasti ada header, include stdio, include stdlib, dan include string. Lalu ada type def struct, char nama, float harga, integer jumlah, lalu item. Di sini struktur item digunakan untuk mendefinisikan format atau template data dari item belanja. Setiap item belanja akan memiliki char nama yang akan menyimpan nama item maksimal 50 karakter, lalu harga yang menggunakan float.
menyimpan harga satuan item. Di sini saya menggunakan float karena fungsi tersebut mendukung nilai desimal, lalu integer jumlah di sini digunakan untuk menyimpan jumlah item. Jadi struktur ini akan digunakan untuk menyimpan data setiap item belanja dari array daftar belanja. Lalu ada fungsi inMain yang digunakan untuk membantu logika input dan output. Lalu ada deklarasi variabel dari fungsi tersebut, ada item daftar belanja, integer jumlah item, integer pilihan, dan float total harga. Di sini item daftar belanja adalah array yang menyimpan hingga 100 item belanja, lalu integer jumlah item merupakan counter untuk menghitung jumlah item yang telah dimasukkan ke daftar belanja, lalu ada integer pilihan, di sini menyimpan input pilihan menu dari pengguna, lalu ada float total harga. Float total harga sendiri akan menyimpan akumulasi total harga dari semua item belanja. Lalu dari eh, fungsi ini dilakukan perulangan while. Yang pertama, eh, while perulangan dalam program ini akan menampilkan menu utama program hingga pengguna memilih opsi 4 yaitu keluar dari program. Dari pengulangan ini terdapat 4 menu utama yaitu tambahkan item, tampilkan daftar belanja, total bayar, dan juga keluar, dan terdapat seperti hiasan di sini program kasir sederhana dan juga garis-garis. Lalu pada opsi tambahkan item kita menggunakan if pilihan 1 yaitu menambahkan item, maka pengguna akan diminta untuk menambahkan data item baru ke dalam daftar belanja. Lalu kita akan memasukkan ke daftar nama item dengan menggunakan fungsi fgets. Fungsi fgets sendiri di sini akan membaca input nama item dari pengguna, lalu strcspn adalah menghapus karakter new line dari input nama yang ditambahkan dari fgets. Lalu dari opsi 1 akan menampilkan 3 menu yaitu menampilkan 3 menu yaitu memasukkan nama item, harga, dan juga jumlah. Pada yang kedua menggunakan printf masukkan harga item. Di sini menggunakan printf scanf biasa, fungsi standar, fungsi basic bahasa C, dan harga dan jumlah item masing-masing akan disimpan di atribut harga dan juga jumlah dari array daftar belanja. Lalu di sini ada total harga. Fungsinya adalah untuk mengupdate total harga dan menghitung total harga item berdasarkan harga dan juga jumlah yang dibeli dan menambahkan ke dalam array total harga. Selanjutnya adalah tambahkan ke daftar menggunakan fungsi jumlah item plus plus. Lalu opsi kedua menampilkan daftar belanja menggunakan lanjut if else if. Dengan pilihan 2 menggunakan printf daftar belanja dan menggunakan perulangan for di sini. Iterasinya menggunakan setiap item melalui daftar belanja dan akan menampilkan nomor item, nama, harga satuan, jumlah, dan total harga yang berdasarkan dari harga satuan dan juga jumlah yang kita beli. Lalu yang ketiga adalah else if 3 merupakan total belanja. Fungsinya untuk menghitung total belanja dan memproses pembayaran dari user. Di sini terdapat printf total belanja di sini berguna untuk menampilkan total harga dari semua item yang ada di daftar belanja. Lalu ada input pembayaran menggunakan scanf, %f, dan pembayaran. Di sini pengguna diminta untuk memasukkan jumlah uang yang akan dibayarkan. Lalu ada cek validitas pembayaran menggunakan if di sini dengan menghitung kembalian dengan cara printf dan memanggil pembayaran dikurangi dengan total harga, lalu mereset total harga dan mereset jumlah item. Namun apabila
uang yang dimasukkan tidak cukup, maka akan masuk ke dalam fungsi else dan akan mengeprint informasi bahwa uang tidak cukup. Selanjutnya adalah pilihan keempat, yaitu keluar dari program. Maka di sini program akan menutup atau menyelesaikan eksekusinya dengan menampilkan informasi atau kata-kata terima kasih telah berbelanja. Namun apabila eh, kita memilih opsi yang tidak ada di dalam program, maka program akan mengeluarkan informasi bahwa pilihan tidak tertera dan mohon pilih kembali. Tadi saya kelupaan untuk memilih program yang belum, yang tidak ada, menu yang tidak ada. Apabila kita masukkan 5, maka pilihan tidak tertera, mohon pilih kembali, -1. Pilihan tidak tertera, mohon pilih kembali. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.